Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo selamat siang pemirsa. Apa kabar semua yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Seperti biasa di setiap hari Senin kita ketemu lagi di Beranda. Bersama saya Gina Febriana. Kita akan membahas seputar dunia kesehatan ya. Yang mudah-mudahan ini memberikan informasi yang tepat untuk Anda. Selalu termotivasi, kemudian selalu menjaga kesehatan. Nah pemirsa, saya tebak Anda sedang menyaksikan Beranda sambil menikmati cake ataupun kue, kemudian dengan minuman teh manis dingin mungkin ya, ataupun teh manis hangat, ataupun ngopi mungkin ya. Ini makanan-makanan yang manis ya, ataupun tadi jam makan siang ini kayaknya masih jam makan siang ya. Tadi makan siang dengan berbagai macam makanan yang berlemak, nasi padang misalnya yang ditemani dengan teh manis dingin. Kayaknya orang Indonesia kebanyakan gitu ya. Nah hati-hati loh pemirsa, kalau misalnya keseringan nih, lama-kelamaan tanpa sadar Anda menabung kadar gula berlebih di dalam darah ya, dan terjadinya penyebab penyakit diabetes. Nah kita tahu ya penyakit diabetes ini sangat berbahaya yang tentunya bisa menyebabkan segala penyakit, ibunya segala penyakit. Kali ini kita akan bahas lebih detail lagi tentang bahaya diabetes mellitus bersama dengan dokter yang sudah saya hadirkan di sini, yaitu Dr. Brahma Ihsan Sazli, MKPD SPPD KEMD. Kita kenalan dulu ya. Halo dokter. Halo. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Semangat ya. hari ini? Semangat. Oke, dokter pasti sudah banyak sekali bertemu dengan pasien yang mengidap penyakit diabetes ya. Apalagi di Indonesia kayaknya kira-kira banyak nggak dok masyarakat yang mengidap penyakit diabetes? Iya. Jadi kalau ditanya banyaknya yang menderita diabetes ini cukup banyak ya. Kalau kita lihat dari penelitian terakhir, ada namanya penelitian dari Riskesdas 2018 terakhir, itu sekitar kalau orang dewasa itu hampir 10% Mbak Gina yang menderita diabetes mellitus. Makanya kita nggak heran kan kalau kita jalan-jalan kemana-mana pasti ada jumpa tuh pasien diabetes. Kita kalau teman-teman ataupun bapak ibu yang di rumah, tetangganya pasti ada yang menderita diabetes, itu pasti. Iya, makanya kalau ditanya jumlahnya banyak, cukup banyak. Aduh, jadi hari ini kita kayaknya akan mengupas tuntas tentang penyakit diabetes ya. Tapi terkhusus nih dokter akan bahas tentang diabetes mellitus. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penyakit diabetes mellitus? Iya, jadi ya mungkin kita akan bahas mulai dari definisinya ya. Diabetes mellitus itu apa gitu. Jadi kalau per kalimat diabetes mellitus itu artinya adalah sekumpulan gejala yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah yang kronis yang disebabkan oleh ada hormon di tubuh kita, itu namanya insulin. Apakah hormon insulinnya ini yang kurang atau hormon insulinnya yang kerjanya nggak bagus gitu. Jadi insulin tubuh kita ini tugasnya adalah memetabolisme kalau kita makan gulanya itu mau diapain gitu. Mau diserap, mau disimpan, itu kerja insulin dalam tubuh kita. Itu yang terganggu. Itu terganggu lama-lama, jadi yang namanya penderita diabetes mellitus. Itu Mbak Gina. Gitu. Tapi saya pernah dengar diabetes mellitus ini artinya penyakit kencing manis. Memang iya ya dok ya? Kencing manis itu maksudnya gimana ya dok? Iya, memang kita selalu bilangnya kalau awam sehari-hari ya. Awam sehari-hari kan selalu kita bilang nih kencing manis atau penyakit gula. Ya, kenapa seperti itu? Ya pertama, ternyata kalau diperiksa urinnya penderita diabetes ini dijumpain kadar glukosa gitu. Kadar glukosa itu harusnya di dalam urin kita nggak ada. Makanya dibilang kencing manis. Atau satu lagi disebut sebagai penyakit gula. Karena kalau diperiksa penderita diabetes mellitus ini kadar gula darahnya tinggi, ya artinya tinggi itu di atas ambang normal seharusnya. Normalnya berapa dok? Jadi kalau normalnya gula darah kita itu ada namanya gula darah puasa, ada yang namanya gula darah setelah makan. Kalau puasa tuh normalnya di bawah 100, dan setelah makan 2 jam setelah makan tuh normalnya di bawah 140 gitu. Jadi kalau menderita diabetes sering dijumpai udah di atas 200 tuh. Waduh, jauh juga ya dok. Gula darahnya. Atau ada juga yang disebut dengan kondisi prediabetes. Kondisi prediabetes ini adalah dia tidak normal tapi belum sampai
jadi diabetes. Oh. Itulah rentang gula darahnya di antara 200 dengan 140 tadi. Berarti penting ya kita untuk mengecek kadar gula darah kita ya dokter ya? Iya, ya sebenarnya kita ini apalagi yang beresiko tinggi, itu memang seyogyanya rutin memeriksakan kadar gula darah ya. Apa saja sih yang beresiko tinggi itu? Yang pertama usia. Kalau usia kita udah di atas 40 tahun itu sebaiknya udah ada nih pemeriksaan berkala seperti 3 atau 6 bulan sekali pemeriksaan kadar gula darah. Kemudian apalagi kalau kita yang obesitas, yang berat badan kita berlebih, nah, itu juga kita sebaiknya memeriksa gula darah yang rutin. Ada keluarga, riwayat keluarga yang menderita diabetes, ya itu juga khusus wanita. Kalau wanita yang dulu ada riwayat melahirkan anaknya, bayinya itu pas lahir di atas 3,5 kilo, itu juga salah satu yang resiko tinggi untuk menderita diabetes. Gitu. Jadi kalau yang ada seperti itu, umur dari atas 40 tahun ke atas, harus rutin nih periksa gula darah. Oke, itu dia ya, orang-orang yang berisiko untuk terkena penyakit diabetes, jadi harus dilakukan pemeriksaan juga ya dokter ya, supaya terhindar dari semakin parahnya penyakit diabetes ini ya. Nah dokter, kita juga ada interaktif ya dokter ya, yang mau telepon ataupun konsultasi, yang mau bertanya bersama dengan Dokter Bramas, kita persilahkan di 061 4146 353. Sekali lagi di 061 4146 353 ya. Kita masih buka interaktif, yang mau telepon silahkan karena waktunya masih panjang ya, masih di awal-awal menit di acara Beranda hari ini. Nah dokter, sebenarnya apa sih yang menyebabkan penyakit diabetes mellitus? Apakah benar karena faktor makanan yang manis-manis? Karena kan tadi gula nih ya, dokter bahas tadi ya. Apakah benar karena penyakit karena makanan yang manis-manis? Kira-kira apa? Iya, jadi gini, normalnya kita makan masuk ke perut kan, dia itu diserap lah gula itu untuk jadi sumber tenaga. Ya, namun kalau kita terlalu berlebih makan yang manis-manis, jadi kan gula yang diserap itu akan jauh lebih banyak dibanding yang biasa. Insulin yang dihasilkan tentu akan perlu lebih banyak gitu. Kalau ini berulang terus, hari ini banyak makannya, besok banyak lagi makannya, berlebih lagi yang manis-manisnya. Jadi kerja insulinnya makin lama makin capek istilahnya. Jadi tubuh kita nih, aduh banyak lagi nih gulanya masuk. Besoknya banyak lagi gulanya masuk. Lama-kelamaan insulinnya jadi turun jumlahnya atau yang dihasilkan kurang. Akibatnya rusak itu pankreas, kalau pernah dengar. Karena pankreas itu yang menghasilkan insulin itu. Karena itu udah rusak, insulin yang dihasilkannya kurang, terakhir ya gula darahnya yang udah diserap tadi nggak bisa dipakai. Cuma nyampe di darah doang. Makanya orang diabetes diperiksa gula darahnya tinggi kok dia lemas gitu. Padahal kan gula tadi untuk sumber tenaga. Nggak bisa dipakai gulanya. Itu dia. Berarti harus balance ya dok? Iya, jadi tetap harus seimbang. Makanya kalau makan kita itu kan nggak boleh langsung sekali banyak gulanya. Kalau sekali banyak ya lama-lama kelamaan ya jadi seperti tadi. Kalau jumlahnya cukup masih dalam batas ambang, normal ya, itu biasa. Insya Allah tetap sehat. Baik, berarti harus sesuai porsi makanan yang masuk dengan tenaga kita yang keluar ya dokter ya. Iya. Lalu makanan-makanan apa saja sih yang memicu penyakit diabetes mellitus ini dokter? Ya makanan, kalau makanan ya istilahnya gini, kita nih makan ini kan semuanya mengandung gula. Nggak ada makanan yang mengandung gula kecuali air putih ya. Iya. Air putih nggak ada kandungan gulanya. Jadi memang semua makanan kalau dia kadar gula darahnya tinggi sebaiknya dibatasi gitu. Jadi memang kalau bisa sekali makan itu jangan lebih kadar gulanya itu lebih dari sekian gram gitu. Sekitar kurang lebih 100 sampai 200 gram itu maksimal kalau yang kandungan protein. Jadi kandungan karbohidratnya. Jadi kalau ditanya makanan apa saja, semua makanan yang mengandung gula dan hampir semua makanan mengandung gula. Jadi intinya makanan itu sesuai porsinya. Yes. Sesuai porsinya. Baik. Berarti masih aman ya dok kalau misalnya kita mau makan cake ataupun makanan-makanan yang berlemak, tapi
dalam porsinya ya dokter ya, Iya, nggak boleh dalam berlebihan porsinya. ya. Jangan kalap ya kalau makan ya. Nah, kalau begitu kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita tentang bahayakah diabetes mellitus ini. Kita akan break dulu sejenak ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Beranda. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia menyaksikan kita di Beranda dan kita masih bahas tentang bahaya diabetes mellitus. Dan untuk Anda yang ingin berinteraktif silakan ya di 0614146353, sekali lagi di 0614146353. Masih bersama dengan Dr. Brahma, yang mau bertanya silakan ya pemirsa ya. Nah, kali ini kita lanjutkan kembali nih dokter tentang penyakit diabetes mellitus. Kira-kira gejalanya apa aja ya dokter yang akan kita lihat atau ciri-cirinya yang bisa menandakan bahwasannya seseorang mengidap penyakit diabetes mellitus? Ya, jadi kalau namanya gejala diabetes mellitus itu ada gejala klasik. Artinya gejala klasik ini gejala yang banyak dijumpai. Itu ada namanya, biasanya pasiennya diabetes mellitus ini gampang haus, ya, sering buang air kecil, makan banyak tapi nggak naik berat badannya, malah turun berat badannya. Jadi kalau kita istilahkan itu, kalau di kedokteran itu ada namanya polidipsi, poliuri, sama polifagi. Banyak pipis, banyak minum, banyak makan, tapi turun berat badannya. Itu gejala klasiknya. Okay. Namun banyak juga pasien diabetes mellitus ini nggak ada gejala sama sekali. Dan ini jumlahnya juga cukup banyak. Karena gejalanya nggak ada lah, makanya orang juga malas untuk berobat. Itu dia. Rata-rata biasanya pun berobat karena, loh dok, ini saya kok makin kurus ya badannya. Padahal saya makannya banyak. Tuh dok, saya asal malam asik terbangun aja, bisa buang air kecilnya sampai 10 kali. Loh dok, ini nggak tahu nih dok, bawaannya haus aja. Nah, itu biasanya gejala klasiknya. Tapi selain itu juga ada yang nggak bergejala. Ada juga Oke, dokter, gejala mohon tambahan. maaf, ada penelpon, kita angkat dulu ya. Oh iya. Halo? Halo pemirsa? Iya. Ini dari Pak Khairul nih. Selamat siang Bapak. Pak Khairul di mana Pak? Di Medan. Oke, silakan Bapak, mau tanya apa? Di daerah Krakatau. Oke Pak, silakan. Sebenarnya singkat aja dokter ya. Ini kan penyakit diabetes ini kan ada yang kering, ada yang basah ya. Oke. Nah, sebenarnya yang paling bahaya kali yang mana dok? Nah, yang basah itu makan apa yang harus dihindari nih dari kedua itu? Oke, itu aja Pak. Terima kasih banyak dok ya. Terima kasih Pak Khairul, akan segera kita jawab ya. Nah, Ya. dokter, sebelum kita jawab pertanyaan Pak Khairul, mungkin disambung lagi untuk yang tadi Oh, ya. iya. Jadi ternyata nggak ada gejalanya ya untuk rata-rata ya kebanyakannya. Jadi Iya. tunggu udah penyakitnya parah baru berobat, jadinya gitu ya dok ya? Iya. Atau juga ada gejala-gejala tambahan macam seperti kalau ada luka nggak sembuh ya, atau itu paling sering ya, nggak ada luka sembuh, sering gatal, gatal-gatal. Kemudian ada infeksi paru seperti TBC yang baru ketahuan, ternyata diperiksa ada diabetesnya, ada gulanya tinggi. Nah, itu salah satu gejala pasien diabetes. Oke, nah kira-kira kalau pertanyaan Pak Khairul tadi nih dokter ya, penyakit diabetes kan ada yang kering sama yang basah, yang bahaya yang mana dok? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi medisnya, nggak ada yang namanya gula kering, diabetes basah, itu nggak ada. Cuma memang sering orang membuat istilah itu kalau yang namanya diabetes basah itu yang ada lukanya, yang ada kakinya yang busuk, itu yang basah. Yang kering, yang bersih nggak ada apa-apa. Jadi kita menstratifikasi diabetes itu, yang pertama itu adalah lihat tingkat keterkendaliannya, ya, apakah diabetesnya terkendali atau tidak. Kemudian kita lihat dari komplikasinya, apakah dengan komplikasi atau tanpa komplikasi. Jadi bisa kita buat diabetes mellitus tidak terkendali dengan komplikasi. Komplikasinya apa? Bisa contohnya penyakit jantung atau penyakit ginjal atau gangren kaki diabetes. Atau juga bisa penyakit diabetes yang terkendali tanpa komplikasi.
Kalau yang terkendali tanpa komplikasi ya berarti sehat dia saat itu. Walaupun tetap harus mengontrol gula darahnya. Berarti yang lebih parah yang karena Ya, komplikasi tadi iya, ya. yang Ada, sudah tidak terkendali, tidak terkendali. ada komplikasinya. Ada komplikasi, makanya tadi ada penyakit-penyakit kayak luka-luka Iya. yang terlihat di tubuh ya. Jadi Nah, lalu pantangannya apa dok? Makanan yang harus dihindari tadi. Iya, seperti yang kita ceritain tadi di awal, Iya. kalau pantangannya sebenarnya adalah Oke dokter, sebentar. Ada penelpon, kita angkat dulu ya dok. Iya, iya. Nanti kita jawab. Halo. Halo pemirsa. Halo, selamat sore. Selamat sore Bapak, dengan siapa di mana Pak? Beranda sore. Sore Bapak. Ini Ferry Irawan Medan. Oke, silakan pertanyaannya. Pertanyaannya Bu, apa bedanya penyakit diabetes sama gula? Oke, itu aja Pak. Ini namanya salah, namanya Ferry Irawan. Oke, Pak Ferry Irawan. Oke Pak. Cuman awak mau nanya juga Bu, tentang perekonomian kota Medan mau maju mahal barang semua. Oke, Bapak itu nanti Tolong kendalikan Sumatera Utara ini biar maju. siap Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry Irawan. Pertanyaannya tadi, apakah penyakit diabetes dengan gula itu sama atau tidak? Dan yang kedua, ini luar biasa Pak. Nanti ada segmennya, ada program-program lain. Kalau misalnya Bapak mau bertanya ya, boleh di dialog, ruang publik dan yang lainnya nanti ya. Tetap saksikan TVRI. Terima kasih Bapak. Nah, gimana nih dokter? Kita Sambung. yang tadi dulu ya, pantangan kalau misalnya pengidap diabetes. Ya, jadi memang bukan pantangannya sebenarnya kalau makanan spesifik itu hampir nggak ada. Yang ada adalah diatur jumlahnya setiap sekali makanan gitu. Contoh, pasien diabetes kan tetap boleh makan nasi, tetap boleh makan gula. Minum teh manis misalnya tiap pagi gitu ya. Dok. Cuma gini, sekali makan dia bolehnya masuk gulanya sekian 100 gram contohnya. Iya. Dari nasi udah 80 gram. Habis itu minum teh manis ada 40 gram. Ya, Kan jadi berlebih. Nah, Iya. itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia cukup makan nasi aja 70 gram serta lauk-lauknya tadi 30 gram, jumlahnya 100, sekali makan kan cukup. Cukup. Nah, jadi intinya bukan yang benar-benar dipantang, tapi diatur jumlahnya. Iya. Ya, kalau misalnya tahu bahwa saya teh manis juga mengandung banyak gula, ya gulanya jangan sampai 3 sendok ya Iya. dok ya. Kalau bisa nggak usah pakai gula gitu ya, Ya, dok. jadi memang supaya gampang masuk gula kita tuh ya dari makanan saja. Iya. Dari minuman kalau bisa jangan lagi. Karena kalau minuman kan nggak terlalu mengenyangkan. Iya. Pasti kalau udah hanya minum teh manis tetap aja makan lagi. Tapi gulanya tetap masuk juga. Itu dia. Minum boba nggak boleh ya dok ya, anak zaman sekarang gitu. Oke Iya. dokter, penyakit diabetes dengan gula sama kan dok? Ya, jadi diabetes yang dimaksud dengan penyakit gula adalah diabetes mellitus ya. Jadi diabetes mellitus itu artinya kalau diperiksa pasiennya itu kadar gula darahnya tinggi, makanya disebut penyakit gula. Ada yang diabetes lain tapi bukan penyakit gula. Itu bahasannya mungkin beda ya dari sini. Namanya diabetes insipidus, itu penyakit orangnya kencing-kencing karena gangguan hormon di kepala. Nah, itu bukan penyakit gula gitu. Tapi yang disebut penyakit gula adalah yang diabetes mellitus. Diabetes terbagi dua berarti ya, diabetes mellitus sama insipidus gitu ya. Ya. Atau banyak sebenarnya dok? Beda sebenarnya Oh, beda itu. sebenarnya. Itu penyebabnya lain. Sedangkan diabetes mellitus lagi pun ada pembagiannya. Waduh panjang ya dok ya, tapi kita diabetes mellitus dulu nih ya dok ya, penyakit gula tadi ya. Iya. Apa nih yang terjadi jika kita tidak, Dibiarin. akibat yang terjadi ya, membiarkan penyakit diabetes mellitus ini semakin lama gitu dok? Iya, jadi yang kalau kita ngomong diabetes mellitus ya, kadar gula darah tinggi di dalam darah itu yang bahayanya adalah yang disebut dengan komplikasi ya. Jadi kalau komplikasinya itu ada yang namanya komplikasi akut, ada yang namanya komplikasi kronik.
Komplikasi akut itu adalah komplikasi yang terjadi saat itu juga gara-gara gulanya tinggi. Itu bisa nggak sadar, kejang, sesak nafas ya. Itu namanya komplikasi akut. Ada namanya komplikasi kronik. Komplikasi kronik inilah yang paling sering terjadi. Karena itu adalah efek jangka panjang. Efek jangka panjangnya apa? Komplikasi kroniknya itu kalau pasien diabetes itu dari ujung kepala sampai ujung kaki ada. Kalau ke kepala bisa stroke, Waduh. ke mata bisa kebutaan, ke jantung bisa penyempitan pembuluh darah jantung, Iya. ke ginjal gagal ginjal yang sampai cuci darah, ke kaki gangren ya, kaki diabetes Kalau luka sampai tadi ya sampai perlu gangren namanya dok. sampai perlu sampai perlu amputasi. Itu dia komplikasi. Iya. Berarti memang bahaya ya ternyata penyakit diabetes mellitus Iya. ini ya dokter ya. Kalau begitu kita akan lanjut dokter ya. Tentang bahayanya tadi ya ada komplikasi kronik dan juga komplikasi apa tadi dok? Apa lagi? Akut. Akut ya. Kita akan bahas lebih lanjut. Kita break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di beranda. Oke pemirsa, masih di beranda dan terima kasih tetap setia untuk menyaksikan beranda. Kita masih bahas tentang bahaya diabetes mellitus ya. Sudah ada beberapa penelpon tadi, sudah kita jawab pertanyaannya. Yang mau konsultasi masih bisa di 061414633. Sekali lagi di 061414633. Oke dokter, kali ini ada pertanyaan sepertinya dari anak band kita ya, follow band. Ada satu album pertanyaan. Nggak hanya lagu aja, album ya. Pertanyaan pun album. Kali ini sebenarnya dari pertanyaannya nggak sampai satu album gini. Tadi Dua aja ya? Karena banyak antusias dari pemirsa yang banyak telepon dan nanya ya. Jadi mungkin terkait dengan diabetes, apakah stres berpengaruh besar untuk kita itu kayak, maksudnya pertanyaan pertama adalah stres itu bisa merangsang orang Diabetesnya terkena diabetes gitu. ini Mungkin ya. pikiran gitu. Apakah faktor pikiran itu bisa menjadi faktor utama atau faktor besar orang terkena diabetes? Dan yang kedua, faktor turunan. Faktor turunan itu kira-kira gimana dok? Apakah itu memang mitos atau mungkin memang benar faktor turunan atau gen gitu ya? Iya. Nah gitu dulu. Oke, nah ada dua pertanyaan yang akan segera dijawab ya. Tapi ini sering kayaknya Pak Mi ya. Kalau misalnya pertanyaan tentang diabetes, apakah penyakit itu menurun gitu Iya, ya? jadi saudara-saudara saya tuh misalkan dari nenek saya terkena gula atau diabetes ya. Jadi yang dikhawatirkan oleh anak-anaknya, apakah itu memang akan menurun atau mungkin bisa dicegah dengan mungkin menghindari makanan-makanan atau mungkin aktivitas-aktivitas yang membuat diabetes tersebut bisa lebih ganas lagi gitu maksudnya. Oke, gimana dokter? Ya, memang ini salah satu pertanyaan yang sering ya ditanyakan, apakah tadi mungkin kita bahas yang stres dulu ya, yang stres, apakah stres bisa mencetuskan jadi diabetes mellitus. Jadi sebenarnya kalau dari stres bikin kita menjadi diabetes itu banyak ininya caranya. Pertama, kalau stres mungkin ada orang yang gara-gara stres makan banyak. Minum banyak, minum yang manis-manis kalau stres, atau dia kalau stres nggak bisa tidur, nggak tidur begadang, sambil begadang makan, atau kalau stres dia tambah naik berat badan. Itu secara tidak langsung jadi meningkatkan resiko menderita diabetes. Di satu sisi kalau kita stres ada namanya hormon yang meningkat seperti hormon epinefrin atau hormon endorfin. Hormon ini pun kerjanya berlawanan dengan insulin. Nah, itu juga kalau dalam tataran pajanan yang lama dari beberapa literatur dapat meningkatkan risiko kita untuk menderita diabetes. Itu dia hubungan stres menjadi diabetes. Iyalah, jadi kalau stres bawanya pengen makan manis, gitu, makan coklat dok, supaya reda gitu stresnya ya. Ya udah makin naik tuh jadinya diabetesnya ya. Satu lagi keturunan juga dok penyakit diabetes. Jadi kalau namanya keturunan, kalau yang namanya keturunan, jadi kalau keturunan ini belum tentu karena orang tua kita diabetes, kita sudah pasti menderita diabetes ya. Jadi kalau yang maksudnya dengan keturunan ini adalah kita jadi beresiko lebih tinggi
dibanding orang yang tidak ada riwayat keturunan. Tapi bisa saja kita nggak menderita diabetes walaupun orang tua ataupun saudara kita menderita diabetes. Berarti memang harus ini ya dok ya, kita yang punya riwayat ya penyakit diabetes, orang tuanya harus waspada ya pemirsa ya. Jadi harus mewaspadai itu. Kemudian juga untuk Anda nih yang masih mau bertanya silahkan di 0141463353 ya. Nah Pak Mi, tadi ada 2 pertanyaan, ada pertanyaan lagi kira-kira? Ada satu lagi pertanyaan. Nah, orang yang pertama orang yang terkena diabetes, apakah orang yang terkena diabetes itu rawan untuk terkena luka atau mungkin operasi gitu? Misalkan kita punya gejala diabetes nih, gula darah kita tinggi, terus ketika kita mau operasi sesuatu di daerah tubuh kita, itu lama sebaiknya sembuhnya ya gitu. karena khawatir lama sembuhnya, berarti nggak bisa dioperasi berarti ya? Apakah memang benar seperti itu dok? Maksudnya kalau kita punya darah gula tinggi itu, kalau bisa disarankan jangan operasi dulu, misalnya ada apapun penyakit itu gitu ya? Iya. Gimana dok? Ya, jadi memang ini salah satu komplikasi diabetes adalah tadi ada luka suka sembuh. Kadang kalau udah luka sampai busuk besar yang memerlukan tindakan operasi atau pembedahan untuk pelaksanaannya. Kalau ditanya kalau pasien diabetes apakah tidak bisa operasi, bisa. Cuma memang ada ininya, ada rambu-rambunya. Kalau bisa ketika akan dilakukan operasi itu gula darahnya turun dikit di bawah 200. Dan kita kan sering nih mendapatin contohnya pasien mau operasi ini ada riwayat diabetesnya. Ya tetap bisa dong operasi, tapi ya memang kita atur. Ada hal-hal yang harus diperhatikan juga ya, gitu. Nah, jadi sebenarnya penyakit diabetes mellitus ini orang yang sudah mengidap penyakit ya, apakah bisa sembuh dokter? Benar-benar bisa sembuh? Ya, jadi kalau dibilang sembuh, belum ada sih ya bilang istilahnya sembuh, bukan sembuh ya istilahnya tadi terkendali dan tanpa komplikasi. Oh, begitu. Kalau dia menderita diabetes dan dia terkendali dan tanpa komplikasi, ya sama saja dengan orang sehat. Walaupun ada yang terkendali cukup dengan jaga makan, ada yang terkendali harus dengan obat, ada yang terkendali sampai butuh insulin. Nah, jadi intinya tujuan akhirnya menderita diabetes itu adalah gula darah yang terkendali, kalau bisa tanpa komplikasi. Kalaupun ada komplikasinya juga terkontrol. Harus terkendali ya dan juga tanpa komplikasi tadi ya dokter ya. Karena banyak juga orang-orang yang kayak putus asa gitu dok, ya nggak bisa sembuh juga gitu ya. Harapan hidupnya kayaknya rendah jadinya dokter karena ada penyakit diabetes ini. Jadi sebenarnya harus dikendalikan. Kalau misalnya sudah ada tuh tanda-tanda ataupun kalau misalnya sudah periksa ternyata pengidap penyakit diabetes mellitus, ya harus dijaga ya dokter ya, segala sesuatu yang bisa memicu penyakit itu naik kembali ataupun tiba-tiba langsung tidak terkontrol ya dokter ya. Pak Mi, ada mau tanya lagi nggak kira-kira? Nah tadi satu lagi sih dok, ini mungkin tadi kan dokter sebenarnya udah meluruskan bahwasannya tidak ada gula basa dan tidak ada gula kering. Tapi di lapangan gitu banyak, di tetangga saya pas di sebelah rumah saya, dia orang bilang terkena gula basa karena dia ada luka di kakinya sampai diamputasi kakinya. Jadi di ujung jarinya itu hilang karena diamputasi karena ya mereka beranggapan itu gula basa yang kalau tidak diamputasi atau dipotong akan menyebar atau menjalar. Nah, ada juga teman saya punya ayahnya itu kurus, kering gitu, tapi tidak ada luka, tapi dia kurus badannya habis. Nah, mereka bilang itu gula kering. Mungkin ini sebenarnya sangat racun sekali mungkin di luar gitu kan. Nah, mungkin hal ini tadi dokter udah bilang tidak ada gula basa, tidak ada gula kering. Tapi kira-kira dari 2 kejadian tadi itu ada perbedaan apa dok? Kira-kira mungkin yang satu namanya gula ini, yang ini gitu apa? Ya. Oke, tadi dokter udah jelasin juga ya, itu ada yang komplikasi. Gimana dok? Mungkin sekali lagi ya dok ya. Jadi memang ya diabetes tadi apakah dia terkendali atau tidak, ada komplikasi atau tidak gitu ya. Ada yang tidak terkendali tanpa komplikasi. Ada juga yang seperti itu. Gulanya 300, 400, ini pasiennya tenang-tenang aja, jalan-jalan biasa, aktivitas biasa. Ada yang sudah terkendali tapi sudah juga dengan komplikasi. Contohnya apa?
pasien yang udah kena ginjal cuci darah rutin. Ya. Gulanya udah bagus, udah normal, tapi masih tetap cuci darah juga dia. Nah, jadi ya itu, jadi spektrum klinis ataupun gejala dari penderita diabetes ini banyak. Enggak, pokoknya kalau udah ada diamputasi ini gula basah gitu. Kalau orangnya kurus kering jadi gula kering. Kita ada juga, apa bedanya kalau yang kemarin punya lukanya basah sekarang jadi kering, kan nggak kita bilang juga sebagai diabetes kering. Iya, gitu, Dok, iya, Dok. sepertinya. Iya. Oke, kalau begitu kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita semakin menarik ya pemirsa ya, jangan kemana-mana, tetap di Beranda. Oke pemirsa, kita sudah di segmen akhir di Beranda ya, dan kita masih bahas tentang bahaya diabetes mellitus. Kalau begitu saya ingin bertanya nih bersama dengan dokter, jadi sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh pasien pengidap penyakit diabetes mellitus, dokter? Ya, jadi karena kita sudah tahu bahayanya, makanya penderita diabetes itu wajib memeriksakan, wajib tahu kondisi penyakitnya. Dan kalau bisa, sebisa mungkin dibuat penyakitnya itu terkontrol. Dengan harapan kalau gula darah ataupun penyakit diabetesnya terkontrol, dapat mencegah komplikasi, ataupun kalau yang sudah ada komplikasi, dicegah komplikasinya semakin memperat ataupun jadi yang tahap lanjut. Ya. Dengan cara apa? Ya, pertama, nomor satu ya atur pola makan ya, itu tetap nomor satu, atur pola makan. Yang kedua dengan latihan jasmani ya, latihan jasmaninya Olahraga ya, Dok? Olahraga. Olahraganya nggak harus yang berat ya, setidaknya olahraga yang sifatnya aerobik dan sebisa mungkin rutin 3-5 kali seminggu, cukup 20-30 menit aja sehari. Kemudian setelah atur pola makan dan latihan jasmani, tentu konsumsi obat yang rutin. Jangan berpikiran seperti ini, banyak nih bapak-bapak, ibu-ibu penderita diabetes di luar sana, kalau ke kita kan, Bu, ini obatnya dimakan ya, terus tuh obat diabetesnya, Dok, saya takut makan obatnya terus-terusan nanti ginjal saya rusak. Nah, itu salah satu yang sering kita dapatkan. Tenang saja, obat diabetes atau seperti juga dengan obat hipertensi itu sudah disetting untuk bisa dimakan bahkan seumur hidup dan aman untuk tubuh kita. Yang bahayanya malahnya gula darah yang tinggi yang bisa ke ginjalnya. Jadi ya memang tetap atur makan obatnya teratur, dan ya tentu saja kontrol rutin ke dokter. Oke, baik, kalau begitu terima kasih Dokter Brahma sudah hadir bersama kita, sudah sharing mengenai bahaya diabetes mellitus ya. Dan tentunya terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan Beranda, dan tentunya tetap terus saksikan Beranda di setiap hari Senin jam 2 siang, akan ada banyak sekali informasi seputar kesehatan untuk Anda semua ya. Tetap sehat semuanya, semangat. Pastinya kalau misalnya sudah mengidap penyakit diabetes mellitus juga ya, tetap harus semangat dan dihindari pantangan-pantangannya seperti yang dikatakan oleh dokter ya. Sehat selalu, saya Gina Febriana pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Terus berjuang melawan waktu, tak pernah pudar termakan usia. Selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca, yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya, membangun budaya bangsa Indonesia. Kobarkan api semangat di dalam dada, sebagai media pemersatu bangsa. Tetap semangat, bergandeng tangan, satukan langkah bersama TVRI. Jayalah TVRI, jayalah untuk negeri, selalu di dalam hati rakyat Indonesia. Selalu melayani, memberi yang terbaik, satu
perbedaan untuk Indonesia. Jaya